Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam materi program linier. Sekarang kita bahas mengenai menentukan sistem pertidaksamaan. Nah, jadi kalau di awal pembahasan program linier itu, kita akan diberikan sistem pertidaksamaan. Kemudian kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita diberikan gambar ya untuk daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita diminta untuk mencari sistem pertidaksamaannya bagaimana gitu ya. Jadi dibalik ya cara kerjanya. Nah, menentukan sistem pertidaksamaan ini ada di modul kita halaman 91. Nah, untuk yang pertama adalah persamaan garis yang melalui dua titik, ya, koordinat yang pertama adalah x1, y1 dan koordinat kedua adalah x2, y2. Bentuk persamaan garisnya adalah y sama dengan mx ditambahkan c, ya. Kita akan gunakan ini dengan m itu adalah kemiringan garis ya. Kemiringan garis atau gradien kita dapatkan dari m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, yang kedua, kita sepakati bahwa banyaknya pertidaksamaan itu sesuai dengan banyaknya garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau pada suatu daerah himpunan penyelesaian, garis yang membatasinya ada 3, berarti banyaknya pertidaksamaannya nanti ada 3, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah pertidaksamaan itu nanti dinyatakan dalam bentuk AX ditambahkan BY lebih kecil sama dengan C atau AX ditambahkan BY lebih besar sama dengan C. Ya, jadi bentuk pertidaksamaannya itu akan dibuat seperti ini. Dengan A-nya lebih besar dari 0 serta ABC-nya itu berbanding sebagai bilangan bulat ya. Jadi bentuk nilai ABC-nya nanti dalam bentuk bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi sederhana, contoh misalnya 8x ditambahkan 2y lebih besar sama dengan 4. Berarti kalau disederhanakan kan menjadi 4x ditambahkan y lebih besar sama dengan 2 ya. Itu maksudnya. Oke. Kita akan masuk ke pembahasannya dari contoh soal yang diberikan. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Pada gambar berikut ini, ya ini gambarnya. Daerah yang diarsir, ya yang kuning ini, merupakan daerah himpunan penyelesaian. Tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, sekarang lihat. Perhatikan gambar yang di atas ini ya. Daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh satu garis tegak, ini yang merah. Kemudian 2 garis mendatar, yang hijau ini ya, yang bawah sama yang atas. Kemudian 2 garis miring, yang biru dan yang hitam. Seperti itu ya. Nah, berarti nanti pertidaksamaannya ada berapa? Ada 5 ya, karena kan daerah himpunan penyelesaiannya kan dibatasi oleh 5 garis. Berarti nanti pertidaksamaannya ada berapa? Jumlahnya 5, seperti itu. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan cari dulu persamaan untuk garis yang tegaknya ini. Ya. Yang merah ini. Kita tahu garis yang merah ini adalah X sama dengan 3 ya. Garis X sama dengan 3. Benar ya? Nah, sekarang sebelah kirinya, ya, lihat ya, sebelah kirinya adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian, ya kan? Daerah yang di sebelah kiri ini, ya, daerah di sebelah kiri ini kan daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Ya, ini kan daerah himpunan penyelesaiannya, ini kan daerah di sebelah kirinya garis X sama dengan 3 kan sepihak ya. Nah, karena daerah di sebelah kirinya sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian, maka kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama, X lebih kecil sama dengan 3, seperti itu. Yang kedua, kita cari persamaan garis yang mendatar, ya, yang hijau. Yang pertama kita tahu ada garis Y sama dengan negatif 2. Ini ya, garis Y sama dengan negatif 2, yang ini. Sebelah atasnya, ya,
ke arah atas, sebelah atasnya adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Ini kan daerah himpunan penyelesaian. Daerah yang ke atas ini kan daerah sepihak dengan himpunan penyelesaian kan. Nah, sehingga bisa kita dapatkan Y lebih besar sama dengan negatif 2. Persamaan garis mendatarnya lagi adalah Y sama dengan 1. Yang ini. Nah, sebelah bawahnya, ya sebelah bawahnya ini, ya kan sebelah bawahnya kan berarti ke arah bawah ini, adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian kan ya. Karena daerah himpunan penyelesaiannya kan di bawah garis Y sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaan yang berikutnya adalah Y lebih kecil sama dengan 1. Seperti ini. Selanjutnya untuk garis yang miring ya. Kita untuk garis yang miring. Nah, kita mulai dari garis yang biru ini dulu ya. Garis yang biru ini melalui titik apa saja, yang paling mudah dilihat koordinatnya yang ini ya. Boleh mengambil koordinat berapapun, tapi yang jelas untuk di soal ini yang mudah terlihat, kita mau ambil koordinatnya yang pertama negatif 3,0 dan 0,3 ya. Garis biru ini kan melalui negatif 3,0 dan 3,0. Negatif 3,0 dan 0,3 kan ya, seperti itu. Nah, negatif 3 ini adalah X1, 0 adalah Y1, kemudian yang ini adalah 0-nya ini adalah X2, dan 3 ini adalah Y2. Nah, sekarang kita mencari dulu gradien ya, kemiringan garisnya ini bagaimana. Berarti kita gunakan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Masukkan 3 kurangi 0 per 0 dikurangi negatif 3. Kita dapatkan M-nya sama dengan 1. Kemudian kita punya bentuk persamaan garisnya ini Y sama dengan MX ditambahkan C. Masukkan nilai M-nya. Berarti kita bisa dapatkan Y sama dengan 1X ditambahkan C. Nah, dari sini kita akan mencari nilai C. Ya, bagaimana mencari nilai C? Garis biru ini kan melalui titik negatif 3,0 dan 0,3 ya. Ambil salah satu ya. Di sini kita ambil melalui titik 0,3. Nah, berarti ini kita ambil 0 ini kan X-nya, 3 ini kan Y-nya. Ya kan? Masukkan. Mari. Berarti Y-nya 3 sama dengan 1 dikalikan X-nya kan 0 ditambahkan C. Berarti kita dapatkan C-nya 3. Kita sudah dapatkan nilai M-nya sama dengan 1, kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 3, berarti kita bisa tuliskan persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambahkan C. Y sama dengan M-nya 1, 1X ditambahkan C-nya 3, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan bentuknya. Yang dimintakan seperti ini ya. AX ditambahkan BY sama dengan C. Ya. A-nya lebih besar dari 0. Oke, berarti persamaan garis miringnya kita dapatkan adalah X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Ya, garis miring, garis yang biru ini adalah garis X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk menentukan pertidaksamaan yang garis biru ini bagaimana? Nah, karena ini garis miring, kita pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian ya. Pada pembahasan kali ini kita hanya akan memilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Jadi pilihlah titik yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ini kan yang kuning ini. Nah, untuk pihak dari daerah himpunan penyelesaian kan berarti yang garis biru ini kan ke arah bawah ya. Nah, berarti pilihlah daerah titik yang ada di bawah sini. Terserah berapapun. Boleh yang di dalam daerah himpunan penyelesaian boleh, daerah sini boleh, atau yang di luarnya sini juga boleh, ya kan? Tapi kan jelas yang di arah bawah ini. Nah, untuk lebih mudah kita pilih 0,0 ya. 0,0 kan juga di dalam daerah himpunan penyelesaian. Ya, itu juga bisa. Berarti kita buat X dikurangi Y titik negatif 3. Masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y-nya.
maka kita dapatkan 0 kan lebih besar sama dengan negatif 3. Benar ya? 0 kan lebih besar daripada negatif 3. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, ya ini kan kondisinya kan benar ya. Nah, sehingga kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama, X dikurangi Y lebih besar sama dengan negatif 3. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya berarti kita cari persamaan untuk garis miring yang kedua ya, atau kita cari sekarang garis yang keempat itu bagaimana. Nanti kita tentukan juga pertidaksamaannya ya. Garis yang keempat ini yang hitam ini. Oke ya. Garis ini kan melalui koordinat negatif 4,0 dan kalau bisa dilihat ini ada negatif 2, negatif 3 di sini ya. Negatif 4 ini adalah X1, 0-nya Y1, negatif 2-nya adalah X2, negatif 3 adalah Y2. Berarti kita cari dulu gradien garisnya yang hitam ini. Oke. M sama dengan Y2-nya negatif 3 dikurangi Y1-nya 0 per X2-nya adalah negatif 2 dikurangi X1-nya adalah negatif 4. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah gradiennya sama dengan negatif 3 per 2. Kita punya gradien sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita masukkan gradien ini ke bentuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambahkan C untuk mencari nilai C-nya. Berarti Y sama dengan negatif 3 per 2 dikalikan X ditambahkan C. Nah, garis yang hitam ini kan melalui titik negatif 4,0 ya, melalui titik negatif 4,0 dan negatif 2, negatif 3 ya. Pilih salah satu ya. Di sini kita mau pakai negatif 4,0. Nah, negatif 4-nya adalah X-nya dan 0 adalah Y-nya. Masukkan nilai X dan Y-nya. Mari. Berarti kita dapatkan 0 sama dengan negatif 3 per 2 dikalikan negatif 4 ditambahkan C. Sehingga kita bisa peroleh C-nya sama dengan negatif 6. Sudah punya nilai M, sudah punya nilai C. Sekarang kita bentuk persamaannya. Y sama dengan MX ditambahkan C. Masukkan nilai M-nya negatif 3 per 2X. Ditambahkan C-nya negatif 6. Jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang lihat. Ini kan masih dalam bentuk pecahan ya. Jadi, kita buat jadi bilangan bulat ya. Kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 2Y sama dengan negatif 3X dikurangi 12. Kita sesuaikan bentuknya. AX ditambahkan BY sama dengan C. Berarti kita dapatkan persamaan garis miringnya adalah 3X ditambahkan 2Y sama dengan negatif 12. Seperti ini ya. Kemudian kita akan menentukan pertidaksamaan untuk yang garis hitam ini. Nah, kita pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian, ya, titik yang ada yang sepihak ya. Pada himpunan penyelesaian itu kan yang di atas ini ya, di daerah atas ini. Berarti boleh pilih berapapun ya. Kalau mudahnya mau ambil 0,0 boleh ya. Atau mau ambil yang lain, di sini saya mengambilnya koordinatnya 1, negatif 1. Boleh ya. Ya kan? Terletak pada daerah himpunan penyelesaian dan juga sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian kan ya. Ini oke ya. Kemudian kita masukkan 3X tambahkan 2Y titik negatif 12. Masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y-nya. Berarti 3 dikurangi 2 titik negatif 12. Kita dapatkan hasilnya. 3 kurangi 2 kan 1. 1 kan lebih besar sama dengan negatif 12. Kan benar ya. Nah, karena kita dapatkan hasilnya adalah lebih besar sama dengan, berarti pertidaksamaan yang keempat adalah 3X ditambahkan 2Y lebih besar sama dengan negatif 12. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh sistem pertidaksamaannya adalah X lebih kecil sama dengan 3. Kemudian untuk yang kedua ini kita tuliskan jadi 1 ya. Negatif 2
lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1. Kemudian X dikurangi Y lebih besar sama dengan negatif 3. 3X ditambahkan 2Y lebih besar sama dengan negatif 12. Dan jangan lupa X, Y adalah elemen bilangan real ya, karena X dan Y-nya di sini adalah bilangan real. Jadi inilah bentuk sistem pertidaksamaannya. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan 2 contoh lagi dari latihan soal supaya lebih memahami ya. Contoh berikutnya saya ambil dari latihan 3 nomor 1. Nah, pada gambar berikut ini masih sama, daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita perhatikan gambar ini, bahwa daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh 1 garis tegak, benar ya, yang garis merah, dan 2 garis miring, garis biru dan garis hitam, ya kan? Daerah himpunan penyelesaian kan di sini ya, dibatasi 1 garis tegak dan 2 garis miring. Oke, kita cari dulu yang pertama untuk persamaan garis tegaknya. Ini adalah garis X sama dengan 0, benar ya? Kemudian di sebelah kanannya ini, ya kan, adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian kan ya. Di sebelah kanannya kan daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang pertama, X lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari untuk garis yang miringnya, yang garis biru dulu ya. Garis yang biru ini kan melalui koordinatnya 1,0 dan 0,2. Benar ya? Tuh, oke. Berarti ini adalah X1, Y1, ini adalah X2-nya, ini Y2-nya. Kita cari gradiennya dulu. Berarti M sama dengan Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 0 per X2-nya 0 dikurangi X1-nya 1. Berarti kita dapatkan gradiennya negatif 2. Kemudian kita mencari nilai C, ya. Kita punya persamaan garis kan, Y sama dengan MX ditambahkan C. Masukkan nilai M-nya, Y sama dengan negatif 2X ditambahkan C, sehingga kemudian garis ini juga melalui titik 0,2, ya kan? 0-nya ini adalah X, Y-nya adalah 2. Masukkan nilai X dan Y-nya kemari juga. Sehingga 2 sama dengan negatif 2 dikalikan 0 ditambahkan C. Benar ya? Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 2. Kita dapatkan nilai M-nya negatif 2, C-nya 2. Berarti kita bisa tuliskan persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X. Ya, M-nya negatif 2 ditambahkan C-nya 2. Gini. Nah, kita sesuaikan bentuknya. Oke, berarti kita buat menjadi 2X ditambahkan Y sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kalian lihat. Daerah himpunan penyelesaian ini kan di bawah garis biru ini ya. Jadi kita pilih titik sembarang yang terletak di bawah garis biru ini ya. Karena kan daerah himpunan penyelesaiannya kan di bawah sini. Ya. Di sini saya mau mengambil titiknya adalah 0,0 ya. 0,0 kan di ini ya, terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian, benar ya, di daerah bawahnya sini. Oke. Berarti kita masukkan, kita buat 2X ditambahkan Y titik 2, berarti masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y-nya. Kita peroleh 0 kan lebih kecil dari 2 ya. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 2 dan ini benar. Karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, berarti kita peroleh pertidaksamaan yang kedua adalah 2X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 2. Seperti ini. Kemudian yang ketiga untuk garis yang hitam. Nah, garis hitam ini kan melalui titik negatif 1,0 dan kalau mau dilihat di sini mau melalui 1,2 mau diambil boleh. Ya, tapi di sini saya ambil titiknya adalah 0,1 gitu ya. Mau ambil titik berapapun sebenarnya bisa ya. Nah,
Ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Nah, kita cari gradien garisnya ini. Oke, berarti Y2 1 dikurangi Y1-nya 0 per X2-nya 0 dikurangi X1-nya negatif 1. Berarti kita dapatkan gradiennya 1. Oke ya. Miringannya 1, kemudian kita punya persamaan garis tadi Y sama dengan MX ditambahkan C. Kita bisa masukkan nilai M-nya sehingga Y sama dengan 1X ditambahkan C. Kemudian garis hitam ini kan melalui titik, salah satunya adalah 0,1 ya. Berarti 0 ini adalah X-nya, 1 ini kan Y. Ya, masukkan nilai X dan Y-nya kemari sehingga menjadi 1 sama dengan 1 dikalikan 0 ditambahkan C. Sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 1. Punya nilai M sama dengan 1, C sama dengan 1. Kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan garisnya. Y sama dengan 1X atau X ditambahkan 1 ya. Kita sesuaikan bentuknya menjadi X dikurangi Y sama dengan negatif 1 seperti ini. Nah, kemudian pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang lihat. Daerah himpunan penyelesaiannya kan di sini. Berarti titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian berarti adalah pilih daerah yang ke atas ya. Pilih titik sembarang berarti yang ke arah atas ini. Di sini saya mau ngambil koordinatnya adalah 1,3. Benar ya, 1,3 kan di sini. Ya kan? Sesuai. Oke. Mau ambil berapapun juga boleh. Mau ambil negatif 3,2 bisa. Mau ambil negatif 3, negatif 1 boleh. Mau ngambil negatif 4, negatif 2 bisa. Mau ambil negatif 4,3 boleh ya. Berapapun ya. Bisa diambil asalkan titiknya terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Kita buat ya kan, masukkan X dikurangi Y titik negatif 1. Berarti 1 kurangi 3. Benar ya? Titik negatif 1. Berarti kita dapatkan negatif 2 titik negatif 1. Ternyata kan negatif 2 kan lebih kecil daripada negatif 1 ya. Kan kondisinya benar ya. Sehingga kita dapatkan untuk pertidaksamaan yang ketiga berarti X dikurangi Y lebih kecil sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan 3 pertidaksamaan ini. Berarti kita bisa tuliskan sistem pertidaksamaan yang diminta untuk latihan 3 nomor 1 itu apa? X lebih besar sama dengan 0. 2X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 2. X dikurangi Y lebih kecil sama dengan negatif 1. X dan Y-nya adalah elemen bilangan real ya, seperti ini. Dan jangan lupa ini dituliskan dalam bentuk kurung seperti ini. Ya, ini untuk menandakan ini adalah sistem ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah dari latihan 3 nomor 5. Nah, masih sama. Pada gambar ini, daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Kemudian tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaian ini. Sekarang kita lihat, perhatikan gambar ini ya, di atas ini. Daerah himpunan penyelesaian, arsiran kuning ini, dibatasi oleh apa saja? 2 garis tegak, ya, yang orange dan merah ini. Ya kan, batasnya kan itu. Kemudian 1 garis mendatar, yang hijau. Kemudian 2 garis miring, yang biru dan yang hitam. Seperti ini kan ya. Berarti kita cari dulu yang pertama untuk persamaan garis yang tegak. Untuk yang orange dan yang merah ini. Nah, kita lihat di sini yang garis orange ini adalah garis X sama dengan negatif 3. Sebelah kanannya ya adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Ya kan. Sebelah kanannya ini kan daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Karena daerah himpunan penyelesaiannya kan di sebelah kanannya garis X sama dengan negatif 3 kan. Nah, berarti kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama, X lebih besar sama dengan negatif 3. Berikutnya adalah garis X sama dengan 0. Ini ya, garis X sama dengan 0. Yang sebelah kirinya, ya, daerah yang sebelah kiri ini semua, adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga X lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu. Untuk persamaan garis mendatarnya,
garis mendatar ini kita punya garisnya Y sama dengan negatif 2. Nah, sebelah atasnya ya, daerah atasnya ini kan daerah himpunan penyelesaiannya kan di atasnya garis Y sama dengan negatif 2 kan ya. Berarti daerah atasnya adalah daerah yang sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga kita dapatkan persamaan yang berikutnya adalah Y lebih besar sama dengan negatif 2. Kemudian untuk garis yang miring. Nah, garis miring yang pertama yang biru dulu ya. Garis biru ini kan melalui titik 1,0 dan 0,1. Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Nah, kita cari kemiringan garisnya dulu gradiennya. Y2 1 kurangi Y1-nya 0 per X2-nya 0 kurangi X1-nya 1. Berarti kita dapatkan gradiennya negatif 1. Kemudian kita masukkan gradiennya. Jadinya Y sama dengan negatif 1 kalikan X ditambahkan C. Nah, garis biru ini kan melalui titik, salah satunya adalah 0,1 ya. 0 ini adalah nilai X, satunya adalah Y kan ya. Masukkan nilai X-nya dan nilai Y-nya kemari. Kemudian kita dapatkan 1 sama dengan negatif 1 kalikan 0 ditambahkan C. Sehingga kita dapatkan C-nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1X ya, ditambahkan 1. Kita sesuaikan bentuknya. Yang diminta adalah AX ditambahkan BY sama dengan C dengan A lebih besar dari 0. Berarti persamaan garis miring yang ini adalah X ditambahkan Y sama dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk pertidaksamaannya bagaimana? Berarti pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian ya. Ini kan daerah himpunan penyelesaiannya kan di bawahnya ya, garis yang biru ini. Berarti titiknya pilih sembarang titik yang ada di bawahnya sini ya, berapapun itu. Nah, di sini saya mau ngambil koordinatnya adalah negatif 1,1 ya, yang ini negatif 1,1. Boleh ya, boleh. Mau ambil yang lain juga bisa. Yang mau ambil negatif 4, negatif 1 boleh ya kan. Mau ambil di sini juga bisa ya. 2, negatif 3 juga boleh ya kan. Karena kan titik-titik yang tadi dipilih itu kan terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian gitu. Oke. Berarti kita buat X ditambah Y titik-titik 1, masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y-nya, berarti dapat seperti ini. Ya kan? 0 kan lebih kecil dari 1 ya kan. Nah, oke ya. Berarti pertidaksamaan yang berikutnya kita dapatkan X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan ya tandanya oke ya, 1 seperti itu. Yang keempat adalah garis yang hitam. Ini melalui titik negatif 4,0 dan 0,2 ya kan. Oke, ini X1, Y1, ini X2, Y2 nya. Kita cari gradiennya dulu. Kita dapatkan gradiennya adalah setengah seperti ini. Kemudian masukkan gradiennya ke persamaan garisnya. Y sama dengan MX ditambahkan C. Berarti Y sama dengan setengah X ditambahkan C. Dan garis ini yang hitam ini melalui titik, salah satunya adalah 0,2. 0 adalah nilai X, 2 adalah nilai Y. Masukkan nilai X dan Y-nya ke persamaan. Kita mencari nilai C dan didapatkan C-nya sama dengan 2. Punya nilai M dan nilai C, kita bisa tuliskan Y sama dengan MX ditambahkan C. Y sama dengan setengah X ditambahkan 2. Kita buat, karena masih dalam bentuk pecahan di sini ya nilainya, kita buat dalam bentuk bilangan bulat semua. Kedua ruas bisa kita kalikan dengan 2 ya. 2Y sama dengan X ditambahkan 4. Kemudian kita sesuaikan bentuknya, yang diminta adalah AX ditambahkan BY sama dengan C. Berarti persamaan garis miring yang untuk garis hitam ini adalah X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah, kita mencari pertidaksamaannya bagaimana. Pilih titik yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian ya. Daerah himpunan penyelesaiannya kan di bawahnya garis hitam. Berarti kita pilih titik yang terletak pada pihak daerah himpunan penyelesaian. Kita pilih titik yang di bawahnya yang garis hitam ini ya. Berarti area bawah ini bisa dipilih. Di sini saya masih memilih
negatif 1,1 di sini ya. Oke. Berarti kita masukkan nilainya. Kita buat X dikurangi 2Y titik negatif 4. Masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y-nya. Berarti negatif 1 dikurangi negatif 2 titik negatif 4. Negatif 3 itu kan lebih besar dari negatif 4 ya. Berarti di sini nilainya lebih besar sama dengan. Ya, kan kondisinya kan benar ya. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaan yang keempat adalah X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan negatif 4. Kita sudah punya 4 ini ya, 4 pertidaksamaannya kita tuliskan menjadi 1 sehingga kita peroleh sistem pertidaksamaan. Untuk yang pertama ini kita gabungkan ya. Negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. Oke. Kemudian Y lebih besar sama dengan negatif 2. Yang ketiga X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 1. Dan yang keempat X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan negatif 4. Dan X dan Y-nya adalah elemen dari bilangan real. Seperti ini. Nah, terima kasih telah mengikuti ataupun memperhatikan penjelasan materi pembelajaran kali ini. Sekarang tiba saatnya untuk berlatih ya. Selamat mengerjakan latihan soal, kiranya itu juga semakin membantu agar lebih mudah memahami materi yang diberikan. Oke, tetap jaga kesehatan, nak. Tuhan memberkati, tetap bersemangat, dan kita jumpa di pertemuan selanjutnya.